Halo sahabat Binusian semuanya, apa kabar? Technopreneurship adalah penggabungan antara bidang usaha dan teknologi yang merupakan suatu hal yang menjadi prospek yang baik di masa kini dan masa akan datang. Sehingga Anda sebagai peserta didik perlu menguasai ilmu ini semenjak dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak dan membahas Anda semua bagaimana menjadi seorang technopreneur yang sukses. Inilah Technopreneurship ala Profesor Eko G. Technopreneurship sebagai sebuah ilmu dan konsep itu bisa dipelajari di mana saja, termasuk di sekolah. Mengapa demikian? Karena untuk menjadi seorang technopreneur, Anda membutuhkan pengetahuan, keterampilan, skills, dan attitude. Oleh karena itu, sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan formal memiliki kesempatan yang baik untuk mengajarkan technopreneurship ke seluruh peserta didiknya. Bisa dilakukan dengan berbagai cara, bisa melalui kurikulum, bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler, bisa menggunakan juga konsep pendekatan intrakurikuler. Intinya, apapun yang belakangnya skills, itu pasti bisa dipelajari, termasuk technopreneurship skills. Ayo kita sama-sama belajar technopreneurship. Untuk sebuah sekolah bisa memperkenalkan mata pelajaran technopreneurship, ada sejumlah persyaratan penting. Yang pertama adalah yang namanya mindset, pola pikir. Kenapa? Karena kalau kepala sekolahnya itu setuju bahwa technopreneurship penting, maka kepala sekolahnya bersama guru-gurunya akan memastikan bahwa technopreneurship menjadi salah satu mata pelajaran. Itu nomor satu, yaitu pola pikir. Kedua adalah bagaimana mengintegrasikan technopreneurship tersebut ke dalam kurikulum pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Nah, kita tahu kan bahwa kurikulum adalah seperangkat alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, yang ketiga yang paling penting adalah menentukan apakah tujuan pembelajaran dari mata pelajaran technopreneurship itu. Apakah supaya anak-anak semenjak sedini mungkin sudah belajar menjadi technopreneur? Apakah mereka akan mempraktekannya langsung di sekolah? Apakah nanti mereka dipersiapkan untuk misalnya mengembangkan atau merencanakan bisnis atau apapun itu? Setelah selesai membuat target pembelajarannya, barulah yang keempat yang paling penting adalah membuat metode pembelajaran yang tepat. Karena technopreneurship nggak bisa diajarkan dengan cara satu arah gitu kan. Harus ada project based learning misalnya, collaborative learning, diskusi kelompok. Bahkan kalau perlu ada proyek beneran yang dibiayai oleh sekolah dan uang jajan dari siswanya misalnya. Kemudian yang kelima, kita bicara mengenai apa? Kontennya, bahan-bahannya, strategi pembelajarannya, orang-orang yang terlibat. Nah, kalau kita ingin mengajarkan technopreneurship, kan gurunya juga harus orang-orang yang pernah menjadi technopreneur kan? Artinya sang guru bisa mengundang technopreneur sukses dari luar untuk masuk ke dalam kelas. Barulah nanti kita buat model asesmennya, model evaluasinya. Tahu dari mana peserta didik sudah memiliki semangat untuk menjadi seorang technopreneur yang hebat. Tentu saja technopreneur yang ada di SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi berbeda dengan technopreneur yang sudah sukses yang besar kan? Tetapi bagi saya yang penting adalah jiwa atau semangat menjadi seorang technopreneur sudah ada di dalam diri masing-masing peserta didik sedini mungkin. Ayo kita sama-sama menjadi technopreneur. Saudara-saudara, ada pertanyaan begini. Apakah technopreneur itu dilahirkan atau diajarkan, diciptakan? Ya, it is born or made, gitu kan ya. Jadi kalau saya menganggap bahwa semua orang itu punya kesempatan menjadi technopreneur asalkan dia mau.
Kalau dia memang sudah punya bakat, akan lebih bagus lagi. Tapi apalah artinya bakat kalau tidak dikelola, tidak ditumbuhkan, tidak diasah. Ya, sama dengan tanaman, tanamannya bagus, benihnya bagus, tetapi tidak disirami, tanahnya pun akan mati. Sebaliknya, kalau dia tidak punya bakat untuk menjadi tenopreneur, tapi dia memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam hidupnya, dia bisa menjadi tenopreneur yang hebat. Oleh karena itu, tidak peduli bakat atau dia ingin menimbulkan motivasi diri, dua-duanya bisa menjadi tenopreneur yang baik. Saya punya banyak teman-teman yang dari dulu dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sukses menjadi tenopreneur. Apalagi dulu orangnya pendiam, tidak suka berinteraksi dengan orang lain, takut berkomunikasi, ragu-ragu kalau berhadapan dengan publik. Tetapi karena dia punya cita-cita yang kuat, dia punya motivasi yang super, akhirnya sekarang dia bisa menjadi seorang tenopreneur yang hebat. Sebaliknya, saya juga pernah punya teman yang punya bakat hebat dari kecil untuk menjadi tenopreneur, tapi karena tidak disemai, karena tidak dipupuk, akhirnya dia tidak menjadi tenopreneur, tapi menjadi orang biasa seperti kebanyakan. Oleh karena itu teman-teman, jangan berkecil hati. Siapapun orangnya bisa menjadi tenopreneur yang hebat, asalkan mau dan bisa. Supaya mau dan bisa, maka kita harus belajar sedini mungkin dari sekolah. Jadi ada sekolah yang merasa bahwa tenopreneurshiip itu perlu, tapi mereka ragu-ragu untuk menerapkannya. Kenapa? Karena ternyata kultur di sekolah itu belum terbiasa dengan kultur tenopreneurshiip. Maksudnya apa? Kan kita tahu kalau orang tenopreneur itu ya, dia itu berpikirnya bebas. Dia berinovasi tiap hari. Tidak takut salah, jatuh bangun itu tidak apa-apa. Karena bagi seorang tenopreneur sejati nggak penting berapa kali gagal. Yang penting berapa kali berhasil bangun dari kegagalan itu. Nah, sekolah itu biasanya menanyakan begini, wah kalau jadi tenopreneur nanti bahan belajarnya apa? Guru-gurunya siap apa tidak? Uangnya dari mana? Cara ngajarnya gimana? Nanti kalau ada 30 anak gimana ngawasinnya? Penuh dengan ketakutan-ketakutan itu. Kenapa? Karena biasanya, mohon maaf kalau saya harus sampaikan, banyak kepala sekolah, pimpinan sekolah, dan guru-gurunya belum siap menghadapi disrupsi seperti sekarang ini. Mata pelajaran tenopreneurshiip membutuhkan pola belajar mengajar yang berbeda dengan model klasikal. Ada beberapa sekolah yang sudah berhasil menerapkannya. Tahu bagaimana cara mereka menerapkan itu? 3 bulan anaknya tidak mengambil mata pelajaran lain. Hanya khusus mendalami tenopreneurshiip, dikasih modal oleh sekolahnya, dan 3 bulan kemudian mereka minta melaporkan kesuksesan bisnisnya. Dan hebatnya sekolah itu tidak peduli sukses atau tidak. Jika uangnya bisa bertambah, maka mereka sukses dan dijelaskan mengapa mereka bisa sukses. Sebaliknya ada yang uangnya habis, gagal dalam bertenopreneurshiip atau gagal ketika membangun bisnis. Itu pun disambut dengan gembira oleh sekolahnya. Karena dari situ mereka mempelajari apa saja penyebab-penyebab kegagalan tersebut. Oleh karena itu, yang paling sulit atau kendala terbesar adalah menghadapi yang namanya change management. Bagaimana sekolah mau berubah agar tenopreneurshiip bisa diajarkan semangatnya kepada peserta didik. Oleh karena itu, bukan hanya peserta didik yang harus berubah, gurunya, karyawannya, pimpinannya, bahkan yayasannya sebagai penyelenggara juga harus ikut berubah. Sahabat Minusian tercinta, peserta didik itu baru mau belajar kalau ada motivasi. Motivasi itu bisa tumbuh dari dalam diri, bisa juga tumbuh dari luar. Motivasi dalam diri adalah biasanya kalau yang ingin dipelajari itu sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya. Ya, kemudian dia tertarik menjalankannya karena selalu menarik gitu ya. Itu pasti motivasinya dari dalam. Tetapi motivasi juga akan baik jika diperkuat dari luar.
Misalnya apa? Apa yang kita lakukan direstui dan diberikan dukungan oleh orang tua. Apa yang kita lakukan diberikan dukungan oleh masyarakat sekitar. Apa yang kita lakukan diapresiasi oleh industri, oleh pemerintah. Wah, kalau ada motivasi dari dalam, kemudian ada motivasi dari luar, tentu saja peserta didik akan ketagihan belajar. Oleh karena itu, agar technopreneurship ini menjadi mata pelajaran yang menggembirakan dan menyenangkan bagi peserta didik, harus didesain supaya timbul motivasi itu. Ya, timbul anak-anak untuk segera datang cepat-cepat ke sekolah karena hari ini kita mau belajar technopreneurship. Jadi mendesainnya juga harus yang beda dengan yang biasa. Istilah anak-anak sekarang anti mainstream, kan begitu ya. Nah, sementara itu dukungan dari orang tua, ya, dukungan dari industri juga sangat penting. Bayangkan ya, ketika kita datang ke kelas, tiba-tiba hari ini kita ketemu bosnya Tokopedia, ketemu bosnya Tiket.com, ketemu bosnya Traveloka. Bahkan suatu ketika kita akan zoom-zooman sama technopreneur dari negara lain. Wah, apa nggak semangat anak-anak itu kan? Nah, inilah yang namanya dukungan yang diperlukan. Oleh karena itu dukungan tidak harus berarti industri ngasih uang gitu ya, atau orang tua kasih modal. Nggak harus seperti itu. Ya, tetapi memberikan keleluasan anak-anaknya untuk memilih ingin bisnis apa. Kemudian industri memberikan pengalamannya kepada anak-anak. Itu sudah jauh lebih dari cukup. Karena apa? Tujuan kita adalah bagaimana supaya peserta didik kita tergila-gila belajar. Dan tergila-gila belajar atau addicted to learn hanya bisa terjadi kalau ada motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Itulah peran masyarakat, orang tua, dunia industri, pemerintah, dan juga pihak-pihak eksternal lainnya. Oleh karena itu, sekolah-sekolah harus mulai menjalin jejaring dengan pihak-pihak tersebut. Halo Prof. Eko, aku mau nanya, bagaimana sih membuat sebuah ide bisnis yang inovatif? Ini adalah pertanyaan yang luar biasa. Nah, kalau saya technopreneur, Anda nanya itu, untuk menjawabnya Anda harus bayar saya dulu. Nah, itu caranya salah satu bisnis yang inovatif ya. Jadi biasanya untuk mendapatkan ide bisnis itu ada dua cara. Cara pertama adalah dengan mencari ada tidak masalah di sekitar Anda. Baru cara kedua adalah apakah Anda melihat peluang yang bisa dimanfaatkan di sekitar Anda. Kita mulai yang pertama ya, misalnya ada tidak masalah yang terjadi di sekitar Anda. Gak usah jauh-jauh, di SMP, SMA banyak sekali masalah terjadi setiap hari. Apa misalnya? Yang saya masih ingat ya waktu saya SMP, SMA ya, datang ke sekolah lupa bawa buku teks pelajaran, bener gak? Padahal sebentar lagi guru akan masuk, semua satu-satu harus megang nih. Kalau enggak gurunya marah, nilai kita dikurangi kan? Nah, kalau saya jadi orang technopreneur, saya bisa punya statistik kira-kira pada lupa bawa buku apa itu. Nah, saya bikin stoknya dekat sekolah ya. Jadi kalau nanti ada yang kurang daripada ketakutan ketemu guru dan nilainya berkurang, bayar sewa ke saya. Nah, itu kan sederhana kan? Nggak usah mikir yang rumit-rumit, betul kan? Kenapa? Karena itu merupakan masalah yang kita hadapi sehari-hari. Masalah ada banyak sekali di sekitar kita. Di sekolah, di rumah, di masyarakat gitu ya. Kalau Anda jeli, pasti Anda sampai sekarang masih menemukan masalah itu. Masalah atau isu adalah opportunity bagi membuat bisnis yang inovatif. Banyak orang keliru, mikirnya rumit-rumit, padahal banyak sekali hal yang bisa diselesaikan di sekitar kita sehari-hari. Itu masalah. Nah, kedua, Anda bisa melihat dari peluang. Peluang itu artinya masalahnya nggak ada gitu ya, tapi Anda melihat kayak ini sesuatu kalau saya tawarkan asik nih gitu ya. Ini sebisnis, sederhana. Saya bisa melihat, saya bisa mencium peluang yang ada dari perilaku teman-teman saya sehari-hari. Atau apa misalnya? Banyak kan anak-anak di sekolah itu yang suka sakit sehingga dia tidak bisa datang ke kelas. Sakit satu hari aja udah kehilangan berapa topik bahasan ya kan? Gak ada yang memperdulikan dia. Bagaimana kalau kita menyediakan diri untuk ngajarin dia yang sakit hari ini? Jadi pulang sekolah,
saya ke rumahnya, dia lagi sakit, saya jadi gurunya, ya nggak? Nah, kita charge lah dia, mau yang mana, belajar sendiri atau saya ajarin. Itu peluang-peluang sederhana yang ada di sekitar sekolahan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ya, the sky is the limit dalam hal ide. Saya yakin Anda semua Binusian punya ide-ide yang brilian, yang hebat. Mulai sekarang Anda harus sensitif, lihat kiri, lihat kanan, ada peluang nggak? Ada kesempatan nggak? Ada isu nggak? Kalau ada, Anda bisa tersenyum karena itu adalah kesempatan menjadi seorang teknopreneur. Ayo kita berbisnis. Prof Eko, saya mau nanya, bagaimana sih cara memasarkan sebuah produk yang efektif di sosial media? Ini pertanyaan yang kalau mau dijawab butuh 1 semester sebenarnya. Karena pertanyaannya mantap gitu ya. Tapi saya akan ringkas begini. Gimana caranya memasarkan produk atau layanan Anda lewat sosial media? Nah, nomor 1 yang Anda harus tahu adalah marketing itu apa sebenarnya? Saya punya guru marketing yang mengidentifikasi marketing itu sederhana. Creating the demand. Apa itu? Membuat orang lain jadi butuh gitu aja ya. Nah, gimana caranya orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu, tadinya nggak butuh jadi butuh. Nah, di situ kita harus pintar-pintar. Pertama kita harus tahu produk dan layanan kita ini sebenarnya value-nya apa, manfaatnya apa. Apakah manfaatnya membuat orang lebih memudahkan orang, membuat orang hidupnya lebih convenient, atau bisa membuat orang menjadi lebih santai, membuat orang menjadi lebih prima gitu ya. Kita harus tahu nih produk apa dulu. Kalau sudah tahu, baru kita lihat produk kita ini sebenarnya cocok untuk siapa. Ya, cocok untuk siapa. Ini penting ya. Ya, jangan sampai produknya untuk nenek-nenek kita jual ke anak muda. Kagak nyambung, bro, gitu kan ya. Jadi ini produknya apa? Mari kita kasih contoh. Misalnya kita punya produk kosmetik gitu ya, yang kita bikin sendiri dari lab kimia di sekolah. Boleh kan? Nah, sekarang kan guru-guru nggak hanya ngajarin NaCl sama H2S saja kan? Bisa nyampur-nyampur menjadi alat kosmetik yang baik, natural, green, bisa diambil dari tumbuhan sehari-hari, bisa kita pakai. Kita kasih brand terus kita mau jual. Ya, katakanlah kita mau kejual ke anak-anak sesama SMP atau SMA gitu. Nah, kalau begitu berarti saya harus tahu anak-anak SMP SMA-nya itu pakai media sosial apa. Saya yakin anak SMP SMA sekarang udah nggak ada yang pakai Facebook ya, katanya gitu ya. Nah, mereka pakai apa? Nah, ini penting memilih media sosial. Kalau ternyata mereka kebanyakan pakai TikTok, wah kita siapkan nanti pakai TikTok. Kalau ternyata mereka lebih banyak pakai Instagram, kita siapkan pakai Instagram. Nah, habis itu kita sasar dulu. Mungkin mereka belum tahu produk kita itu apa, manfaatnya apa. Mungkin mereka tidak merasa butuh. Disitulah perlunya keterampilan berkomunikasi sebagai seorang marketing yang baik. Gimana caranya supaya orang-orang itu merasa butuh? Bagaimana caranya? Masih ingat video terdahulu? Saya sudah menjelaskan. Buat itu menjadi isu atau peluang bagi mereka. Misalnya ada TikTok kan gitu ya. Nah, kalau TikTok kan cuma paling 1 menit 2 menit itu kan harus cepat gitu. Gimana apa yang kita tawarkan? Mungkin yang kita promosikan, apakah Anda pengen awet muda? Nah, ada 2 orang gitu kan, 15 tahun, 22 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Yang satu pakai kosmetik Anda, yang satu enggak. Ini udah tua beneran, ini masih bergairah, makin mulus kulitnya dan lain sebagainya. Karena memakai produk kami. Misalnya kayak begitu ya. Nah, sekarang kan senengannya yang lucu-lucu, yang fun-fun kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi pemilihannya bagus. Tapi yang paling penting, banyak orang habis marketing terus diem aja. Nah, sementara mereka yang udah senang itu siap-siap pengen beli nih. Ya kan? Terus kemana belinya? Makanya di akhir marketing dalam media sosial harus tahu cara kontaknya seperti apa. Hubungi kami hari ini juga. Kenapa? Karena 2 jam lagi diskon 50% akan berakhir. Nah, itu kan strateginya seperti itu kan. Langsung mereka cepat-cepat untuk bisa transaksi. Nah, itulah caranya yang paling mudah. Dan juga Anda harus tahu kelebihan pakai Facebook apa, kelebihan pakai Instagram apa, kelebihan pakai TikTok apa, bahkan kelebihan pakai WA pun apa. Setiap media sosial punya karakteristiknya masing-masing.
Tapi yang penting buatlah sesuatu yang menarik. Karena pelanggan kita sekarang, calon pelanggan kita tiap hari mendapat konten ribuan. Apa yang membuat Anda atau membuat mereka mengklik produk Anda? Harus sesuatu yang beda. Yang kalau orang lihat langsung kesannya adalah, wow, gua pengen ini. Wow, saya harus punya ini. Wow, saya harus beli sekarang juga. Digital marketing adalah ilmunya. Prof, aku mau nanya, bagaimana sih mengoptimalkan peran teknologi untuk mendukung sebuah bisnis agar bisa bertahan di era global? Teknologi adalah perangkat bantu, adalah tools, adalah alat bagi kita untuk bisa melakukan apa yang kita sebut sebagai technopreneurship. Tapi teknologi bukan segala-galanya. Yang paling penting dalam technopreneurship apa? Anda punya strategi yang tepat. Kalau dulu untuk membangun bisnis dengan teknologi, Anda harus beli teknologi itu, betul ya? Harus beli hardware, harus beli software, harus punya jaringan, harus punya alat-alat yang canggih. Itu sudah zaman dulu. Zaman sekarang tidak perlu membeli aset itu semua. Karena semua bisa dipinjam, semua bisa di-share. Anda pasti mengenal yang namanya cloud technology. Anda menggunakan berbasis kebutuhan. Jadi kalau kita masih SMP, SMA ya, gaji belum dapat, uang saku pas-pasan, gak usah khawatir. Bukankah banyak aplikasi-aplikasi teknologi untuk menjual produk kita yang gak perlu bayar? Iya kan? Media sosial hampir semua tidak bayar, bisa Anda pakai untuk marketing Anda. Transaksi juga, Anda nggak perlu punya sistem pembayaran. Tinggal kerjasama saja sama pihak ketiga. Nanti untung bagi dua, Anda nggak harus bayar apa-apa. Hardware, software ya kan? Ada drive untuk menyimpan yang juga gratis. Ada tinggal link sana, link sini. Membuat website apalagi. Dan kalau Anda adalah penggemar aplikasi-aplikasi open source, maka Anda bisa tahu bahwa begitu banyak aplikasi tersedia di dunia cyber yang tidak membutuhkan biaya sesedikit pun. Jadi intinya, ya kita membutuhkan teknologi, tetapi strategi menggunakan teknologi itu menjadi lebih penting. Jadi yang biasa saya lakukan adalah saya menggunakan cloud technology, saya menggunakan open source application gitu ya. Dan yang paling penting, saya bermitra dengan orang lain yang mungkin punya teknologi lebih canggih. Karena dalam dunia technopreneurship, kita tidak rakus. Lebih baik kita mendapatkan porsi kecil dari kue besar daripada porsi besar dari kue kecil. Kalau kita bekerja sama dengan pihak lain, artinya kita bikin kuenya lebih besar, baru kita bagi-bagi sebagai profit sharing. Singkat kata, sebenarnya modal utama dalam menjadi seorang technopreneur adalah niat, motivasi. Habis itu baru you are willing to do that and you are able to do that. Artinya Anda mau dan bisa. Kalau Anda mau dan bisa, maka 50% lebih syarat menjadi technopreneur yang handal sudah Anda miliki. Ayo adik-adik sekalian, dimanapun Anda berada, mari kita mulai sama-sama belajar menjadi technopreneur yang baik, agar kita semua bisa menciptakan produk-produk dan layanan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Agar suatu titik nanti semua kebutuhan negara kita bisa dipenuhi oleh Anda semua sebagai anak-anak bangsa dan generasi muda yang hebat. Para sahabat-sahabat Binusian tercinta, khususnya bagi seluruh teman-teman yang sekarang mendapatkan kesempatan menjadi pimpinan yayasan, pimpinan sekolah-sekolah, guru-guru koordinator, bahkan mungkin pengawas sekolah dan lain sebagainya. Dalam era disrupsi seperti sekarang ini, semua mengalami perubahan. Mereka yang bisa beradaptasi dengan perubahan akan sukses. Sekolah adalah salah satunya. Sekolah harus mampu berinovasi. Agar apa? Agar sekolah Anda menjadi sekolah pilihan.
bagi peserta didik yang lain. Bisakah Anda bayangkan misalnya saya sebagai peserta didik yang sedang mencari sekolah. Saya akan ke sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D. Saya akan banding-bandingkan apa yang dimiliki sekolah-sekolah itu. Ruang kelas, semua punya. Laboratorium, semua punya. Kalau gitu apa yang membedakannya? Saya akan melihat kurikulumnya, saya akan melihat metode pembelajarannya, saya akan melihat strategi pembelajarannya, dan saya ingin memastikan bahwa anak-anak saya yang dipercayakan ke sekolah itu kelak bisa menjadi seorang pribadi yang mandiri. Mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat yang ketagihan belajar tanpa harus disuruh orang lain. Technopreneurship mengajarkan bagaimana seseorang menjadi pribadi mandiri yang tidak manja, yang tidak cengeng, tapi berani berhadapan dengan tantangan secara mandiri tanpa mengenal lelah. Perjuangan jatuh bangun adalah romantika dalam melakukan technopreneurship. Justru makin banyak jatuh bangun, semakin bergairah kita untuk menjalankan usaha itu juga. Bukankah kalau kita berhasil, kita juga memperingan beban orang tua kita? Bukan kalau kita berhasil, kita juga mengurangi beban dari negara kita ini? Bukankah kita akan memberikan lapangan pekerjaan kepada banyak orang? Saya punya banyak siswa SMP, SMA, dan SMK yang ketika belajar, dia berprestasi sambil punya usaha, dia menjadi technopreneur dan teman-temannya menjadi pegawai dia. Everybody's happy, semua jalan dengan baik, dan yang paling penting, mereka menjadi pribadi yang cerdas. Saudara-saudara sekalian, ayo, apakah Anda pimpinan, apakah Anda siswa, apakah Anda orang tua, apakah Anda industri, mari kita buat ekosistem technopreneurship yang hebat dan sehat di Lembaga Pendidikan Indonesia.